Dengan saya Hari Sulsara dalam OPEK, obrolan pekerja. Sahabat pekerja, kalau tadi kita melihat sebuah value dari seorang ayah, dari Mas Agung, beliau punya visi, punya semangat, punya kerja keras. Dan itu ditunjukkan bagaimana mengajak beliau, mengajak Mas Agung, ini loh SD-nya di sini, SMP-nya di sini, sampai nanti dia kuliah dan seterusnya. Di sisi lain, seorang ibu yang punya sisi perfeksionis dan kesabaran tingkat dewa. Ini yang sebuah kombinasi yang luar biasa yang akhirnya menjadikan sosok beliau seperti sekarang. Ini tetap menarik, tetap kita simak bagaimana perjalanan Mas Agung menggapai mimpi-mimpinya. Mas Agung, ini kan tadi sudah sedikit cerita lah ya tentang value orang tua gitu. Juga ada tokoh juga, ada Bung Karno dan lain-lain. Mas Agung itu mungkin ada teman nggak apa SMP atau SMA atau mungkin kuliah yang juga menginspirasi? Katanya Mas Agung juga dulu sempat bekerja gitu kan? Gimana tuh Mas Agung? Iya, banyak ya teman-teman SMA saya yang ikut menginspirasi saya, termasuk kalau yang teman SMA ini yang dekat sampai sekarang masih tetap keep in touch itu teman-teman Paskibra ya. Oh Paskibra, oh Ya, sempat Paskibra juga ya? ya, Oh iya di iya. SMA 8 itu kebetulan saya jadi ketuanya, ketua Paskibra angkatan itu. Itu yang kemudian membantu saya bisa mendapatkan peluang beasiswa ke luar negeri itu justru teman-teman saya tuh. Oh, Jadi, Gung, ini ada formulir, ah. kamu isi, aku isi. Terus mereka yang apa, yang ngirimin gitu. Jadi alhamdulillah banyak terbantu oleh Tapi mereka. mereka sendiri ikut ke luar negeri atau? Mereka juga ikut daftar, Oh tapi daftar, nggak lulus? qadarullah saya yang dapat gitu mereka gitu. Biasanya begitu ya, kenapa ya? Yang ngajakin malah enggak Iya. gitu ya? Masya Allah. Tapi alhamdulillah anak-anaknya juga Iya. dapat di UGM, ada yang dapat di UI gitu ya. Tapi alhamdulillah ya kita saling bantu dari awal. Ada satu nama mungkin yang apa masih diingat teman-teman Paskibrakanya yang menginspirasi? Kibra saya pada saat itu di SMA 8 masih ada ya. Ya di antara adalah Zaki Fahmi ya. Zaki Fahmi. Dia cukup menginspirasi. Sampai sekarang masih keep in touch? Masih, Oh masih ya, masih luar biasa, persahabatan ya. masih. Iya, Kalau ada lagi yang baru saya temui, bertemu itu ketika sama-sama ujian seleksi untuk ke luar negeri itu ya. Kemudian kita sejak saat itu qadarullah apa namanya apartemen di luar negerinya selama perjalanan itu bareng terus gitu. Oh. Dan sekarang sama-sama bikin usaha bersama juga Oh, gitu ya? Iya, alhamdulillah. Itu cukup menginspirasi saya Jadi juga. teman di kuliah, jadi teman di kerja juga, Teman di kerja, teman di gitu. bisnis gitu ya. Iya, Bahkan ada tempat teman kuliah saya yang jadi adik ipar saya juga ada. Jadi ini saya termasuk yang untuk merekrutmen partner baik itu bisnis ataupun keluarga itu Iya. ada yang terdekat Iya, sama iya. saya gitu. Mas Agung tadi kan sempat ceritakan kondisi keluarga bukan orang yang punya ya. Hmm. Sementara kalau kita bicara keluar negeri kan dulu kan cuma dua pilihan. Hmm. Nggak pinter banget atau kaya banget. Pilihannya begitu kan? Kalau bukan anak pejabat, Iya, biasanya agak susah gitu Iya, kan. iya. Atau memang dia pinter banget gitu. Iya, Nah, itu waktu Bapak Ibu melepaskan seorang Agung gitu untuk keluar negeri itu gimana sih? Apa ada perasaan ntar anak saya bisa makan apa enggak? Itu gimana tuh kira-kira? Iya. Jadi ketika berangkat itu SMA kan? Keluarnya SMA, kena SMA kan? betul. Iya, iya. Waktu SMA alhamdulillah saya ikut beberapa peluang untuk ujian apa ke luar negeri itu ada beberapa beasiswa dan ternyata memang banyak seperti saya sampaikan tadi ya. Opportunity itu banyak. Iya, iya. Cuma kompetensi. Cuma kompetensinya berbeda-beda. Iya, iya, iya. Alhamdulillah saya itu sampai ke tahap akhir untuk seleksi ada 4 tuh. Satu tujuan Jepang, Australia, Belanda, dan Jerman. Jerman. Iya. Oh. Sempat saya tanya ke orang tua gitu. Kalau Jepang sama Australia pada saat itu nggak masuk dalam ini saya lah kalau ada 4 itu karena apa? Masih terlalu dekat lah Terlalu dengan dekat, Indonesia. iya, Saya pengen iya, kalau iya. merantau sekarang jauh. Ya alhamdulillah akhirnya antara Belanda sama Jerman bapak bilang Dan bukan bahasa Inggris semua dua-duanya ya. jam bukan bahasa Inggris. Iya, iya. Iya. Jadi bahasanya harus ada Jerman. dua kan? Satu bahasa Inggris, satu lagi Jerman atau Belanda gitu kan? Iya. Kalau mau masuk ya. Itu saya pilih Jerman. Saya pilih Jerman karena saya pengen jadi insinyur mesin ya. Mesin. Mesin itu paling kuat pada saat itu memang Jerman, Jerman ya, iya, leading iya. Jerman. Akhirnya saya berangkat ke sana memilih ke Jerman. Ya itu tadi karena memang opportunity itu banyak, akhirnya Iya. saya coba banyak, kemudian dapatnya di Jerman. Satu hal yang memang harus saya pertahankan adalah untuk tetap memiliki kompetensi. Ya, iya. Sehingga ketika opportunity yang menyapa kita, ketika kesempatan menyapa kita, kita siap untuk Itu gimana persiapan? Apa memang kayaknya harus ke apa namanya harus belajar khusus atau gimana tuh? ya ada belajar khususnya. Belajar khusus ya. Belajar bahasa selama 3 bulan di Jakarta, setelah itu belajar lagi bahasa di sana gitu.
Tapi alhamdulillah qadarullah karena memang dapat dari beasiswa lebih dimudahkan. Ya, insya Allah. Jadi memang orang tua juga agak galau gitu Iya ya. kan? Galaunya pada saat itu. Anak SMA loh, Anak kebayang kan SMA. anak SMA harus dilepas Betul. langsung keluar negeri Betul. gitu kan. Walaupun ibaratnya punya beasiswa tetap aja seorang ibu itu kan Iya. gimana ya? Saya masih ingat itu sampai malam menjelang keberangkatan itu saya jajan sama ibu jajan nasi goreng di pinggir jalan. Sengaja saya pilih pinggir jalan karena Iya. nasi goreng pinggir jalan itu lebih enak biasanya ya. Sambil makan pelan-pelan ibu bilang, kamu yakin bisa ke Jerman toh? Panggilan saya waktu kecil Anto ya. Anto, oh Seperti ya. banyaknya orang-orang Jawa ya. Ya. Kalau ke anak laki-laki Kayak ya tole biasanya gitu ya, semacam itu ya. panggilnya Anto. Kamu yakin bisa kuliah di Jerman bisa selesai sana? Bismillah Bu, mohon doanya gitu. Tuh kamu ini kan suka sama nasi. Gitu. Apa di sana kamu ketemu nasi? Si. Waduh, saya bilang. Ya. Bahkan teman saya yang sama-sama berangkat ke Jerman itu ada yang dibawain sama bapaknya 25 kg beras. Oh. Can you imagine? Jadi coba, Iya. tas yang maksimal 25 kg itu udah diisi oleh beras. Beras. Gitu. Jadi kalau ibaratnya baju nanti lah, yang penting bisa tapi kalau nasi kan nggak bisa dibeli ya. Iya. Tapi alhamdulillah sampai sana kita ketemu sama komunitas Turki dan orang Turki itu memang makan nasi juga. Iya. Jadi kita nggak kesulitan untuk mencari beras di sana. Dan ya alhamdulillah ya fight lah. Sempat ngalamin nggak culture shock gitu atau gimana? Culture shock ya pasti mengalami, cuman memang bobotnya beda-beda ya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Ada teman-teman yang sangat shock karena memang aslinya dari Indonesianya bukan dari kota besar. Kota besar, iya. Sangat Bahkan mungkin baru pertama kali juga naik pesawat. Kan Iya, ada juga yang begitu kan? Iya. ya. To be honest, kalau untuk yang long distance saya juga baru sekali itu. Gitu. Biasanya kan cuma ke Padang kemana Iya, gitu. iya, Kalau iya. sampai yang berjam-jam. Sampai berjam-jam. Ya. Nah itu ya banyak yang shock juga. Shocknya yang pertama mereka perpindahan dari siswa menjadi mahasiswa. Betul. Dari yang tadinya panggungnya adalah kompetisi lokal, Ini ke udah kompetisi global. internasional global. Itu berbeda sekali. Shocknya itu ya biasanya untungnya pada saat itu kami berangkat bersama sekitar 14 orang. 14 orang. 14 orang Ke Jerman, khusus Jerman. iya. Oke. Jadi pada satu kota kita ber-14, nah kita bisa saling bantu tuh, saling support. Kalau ada yang sudah mulai kangen sama orang tuanya bagaimana gitu. Mas Agung di mana Mas Agung? Itu dulunya apa? Di Jermannya di mana? Pertama kali kami landing kami tuh di Konstanz. Konstanz itu di kota perbatasan dengan Swiss di selatan. Oh, oke. Ya, kota perbatasan. Jadi kami pada saat itu kan belum ada Euro bersatu ya. Iya. Jadi Masih antara sendiri. negara masih harus pakai itu ya visa ya. Bisa ya. Tapi kalau dari Konstanz khusus untuk kota Konstanz karena di perbatasan itu ada namanya kartu pejalan kaki. Oh, sama kayak Malaysia Indonesia ya, kalau perbatasan itu Iya, boleh betul. keluar masuk. Iya. Kita keluar masuk pakai kartu itu. Jadi saya mengakali seperti ini dari cerita lucu ini. Setiap Jumat saya pasti ke Swiss karena apa? Sholat Jumatannya di Swiss. Karena masjidnya di Ada di Swiss. Swiss. Ada di Swiss. Oh, iya. Sambil beli beras lebih murah di Swiss Oh. dan kirim surat. Iya, Surat iya, itu iya. lebih murah di Swiss, 60% dibandingkan dengan di mana di Jerman. Kok bisa lebih murah gitu. Ya mereka punya perangko yang lebih murah saja gitu. Oh, iya. Sampai-sampai ibu saya bertanya, kamu ini kuliah di Jerman atau di Swiss? Ya, itu pengalaman pada saat itu, alhamdulillah. Dari situlah kemudian saya memiliki apa ya, giroh tuh semacam semangat gitu ya. Harus lebih banyak lagi orang Indonesia bisa kuliah ke sini. Harus lebih banyak lagi putra-putri bangsa bisa ke sini. Iya. Saya udah tahu bagaimana cara yang mudah untuk bisa ke sini. Gitu. Ya tadi disampaikan untuk pada saat itu yang bisa keluar negeri itu kalau bukan Orang kaya banget. Atau pintar banget. Pintar berarti dari beasiswa ya. Iya. Bahkan beasiswa juga sebagian besar diambil sama mereka juga. Betul. Nah, saya nyebutnya adalah pada saat itu akses kepada informasi tentang beasiswa dan kesempatan itu dimiliki oleh istana dan sekitarnya. Betul, sepakat tuh. Nah, jadi sekarang ini aksesnya sudah abundance, sudah berlimpah. Iya. Di mana-mana ada akses informasi. Iya. Cuman permasalahan sekarang Kembali kompetensi. dan anak-anaknya sendiri Iya. nggak ada keinginan untuk mencari
kemungkinan itu. Ya, daya juangnya beda. Daya Ya, juangnya beda. ya, ya. Itu yang disayangkan. Kalau dulu tuh kalau nggak punya jalur, nggak punya apa, kayak sulit sekali untuk bisa mendapatkan informasi itu. Saya juga dari teman saya dapat, ini ada informasi, saya sebenarnya nggak ya. punya gitu. Iya, masih sangat ini. Kalau itu Mas Agung, selain kuliah apa sih yang dikerjakan? Kan Mm-mm. lama juga ya, lumayan ya kan Iya, betul. kuliah di sana itu. Saya tuh dikenal sama teman-teman tuh, saya termasuk yang rajin bekerja gitu ya. Oh, sempet ngalamin. Iya, di sana tuh Iya, kalau iya. bukan tapi saya bagi. Iya. Kalau saya lagi masanya kuliah, semester jalan itu, saya akan kuliah. Saya nggak nyambi-nyambi jadi part time. Oh, Tapi jadi summer campnya aja ya? Nah, Summer campnya ketika aja ya? liburan, Hmm. liburan saya ambil kesempatan untuk bekerja. Hmm. Kalau saya bekerja di sana juga pilih yang langsung besar gitu ya, seperti Mercedes-Benz, Oh, Volkswagen. Gitu. sudah memang expert ya, bukan cuci piring seperti Enggak, layaknya orang itu. saya nggak Oh, begitu. iya iya. Buat saya kan waktu sangat ini ya, waktu Betul, sangat betul. sangat berharga. Kalaupun saya bekerja pengen belajar di Tempat pabrik yang besar. terbaik, Iya. tempat terbaik. Iya, Alhamdulillah iya. dapat di Mercedes sama di Volkswagen. Sempat yang 2 bulan gitu atau gimana kerjanya tuh? Dua bulan sampai 2,5 bulan Oh, 2,5 bulan. Iya. Ya. Jadi kontrak begitu ya. Iya, mereka nyebutnya tuh apa ya? Student work. Jadi apa? Tempatnya para student masuk. Jerman itu begini. Jerman tuh masyarakatnya tuh senang banget jalan-jalan, Iya, vacancies. iya. Ya. Nah, ketika summer pasti pabriknya dalam tanda kutip Kosong. kosong. Iya, iya, Gitu. iya. Ya, yang mengisi ya kita lah. Student-student itu mengisi gitu. Sama imigran kebanyakan ya. Sama Rata-rata imigran. imigran. Tapi Iya, jadi iya. masalah. Karena apa? Student ini kan semangat. Ah, Sehingga yang biasanya kalau pekerja biasanya itu dapat 100 pieces misalnya sehari, kita bisa beli 150, 200. oper dari target ya? Iya, makanya saya sering dimarahin sama supervisornya. Nggak boleh. Hey, slow down gitu. Kenapa? Kamu membunuh orang yang biasa kerja di sini. Gitu. Oke. Oh gitu ya. Iya. Justru mereka kalau target over juga nggak bagus juga ya, merusak atmosfer ya. Ya gitu. Slow down. Oke, baik. Saya bilang, oke. Akhirnya ya karena seperti itu nah ini juga penting nih, building Iya. rapport gitu ya. Membangun komunikasi ya, interaksi itu juga penting. Saya waktu itu sering bawa minta tolong dikirimkan kartu pos dari Indonesia. Murah sekali, tapi itu jadi bahan saya untuk berinteraksi dengan orang Jerman. Dan alhamdulillah ketika saya bisa berinteraksi dengan baik itu, kalau mau liburan yang akan datangnya itu saya malah ditelepon gitu. Ya. Kamu mau kerja lagi nggak gitu? Jadi nggak bukan saya nari, tapi saya malah dicari. Iya, Ini iya, penting iya. nih, ini penting buat adik-adik, teman-teman yang mau yang sudah mulai berkembang gitu ya. Iya. Jangan lupa untuk membangun dan berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Kalau ini Mas Agung, informasi pada itu kan ada Deutsche Welle kalau nggak salah ya. Deutsche Welle. Itu TV sempat ngikutin juga nggak? Iya, tapi waktu pas di Indonesia saya nggak. Saya sama sekali baru tahu Jerman tuh setelah saya dapat pengumuman bahwa Anda lulus ke Jerman itu. Sebelumnya sama sekali nggak ada. Iya. Jadi artinya memang kalau dibilang nggak terjana nggak juga ya. Tetapi bahwasanya dapatnya di Jerman itu sebuah keberkahan. Keberkahannya. Artinya bisa belajar nggak cuma sekedar kuliah, tapi juga bekerja, pengalaman-pengalaman yang lain gitu. Iya. Kalau suasana itu kan beda ya. Di sana kan mayoritas non-Islam. Apakah ada pengaruh juga nggak, misalkan di sisi makan tadi, atau mungkin dari sisi budaya ya, mungkin orang kalau bicara Barat itu kan kelihatannya kayak seks bebas dan segala macam gitu. Iya. Pada saat itu gimana tuh? Iya, dia itu ruang pembelajaran saya yang luar biasa ya. Ketika SMA di Indonesia, saya hidup di kalangan orang-orang Muslim yang banyak begitu ya. Sehingga saya melihat sesuatu yang rutin itu jadi sesuatu yang biasa. Homogen lah ya, homogen ya. Dan biasa. Gitu. Nah, tapi ketika di sana yang namanya beribadah itu sesuatu yang istimewa. Dan ini justru menghadirkan pengalaman ruhiyah tersendiri buat saya, rohani luar biasa, bahwa saya bersyukur sekali bisa menjadi seorang Muslim dan bisa hidup di antara mereka itu. Karena apa? Di situ saya belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan mereka, mengkomunikasikan apa-apa yang saya pahami tentang Islam supaya mereka tidak salah paham. Nggak sedikit sih di antara mereka itu yang memang mereka juga punya ya program-program untuk mendekati orang-orang asing, terutama menceritakan tentang agama mereka dan sebagainya. Saya terima kesempatannya. Saya punya waktu nggak 10 menit 15 menit untuk saya cerita. Mereka gitu ya. Saya bilang ada, tapi dengan satu syarat. Saya bilang gitu. Apa? Setelah itu saya minta waktu yang sama. Gantian. Saya menceritakan agama saya. Kata dia,
awalnya ada yang bilang untuk apa? Lah supaya sama. Anda bisa mendengar juga dari saya. Ya, seimbang lah ya. Alhamdulillah. Itu juga kesempatan saya untuk melatih berbicara ya. Bagaimana berbicara dengan orang yang memang bukan seagama dan sebagainya. Iya, Itu lancar. Bahkan kita sempat bikin sebuah foundation di sana, foundation yang kita berikan nama itu diskusi gereja dan masjid. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Sempat ditentang juga sama teman-teman yang di masjid. Saya bilang, loh justru dengan seperti ini kita punya kesempatan untuk menjelaskan tentang kita. Betul, betul. Jangan sampai teman-teman yang dari gereja itu salah memahami tentang Islam karena mendapatkan bukan dari Sumbernya. Betul, betul, betul. Alhamdulillah ya kita sedang mendudukan imam masjid dengan pendeta di Pendeta. gereja, kita bicara gitu. Ya ketika kita di sana tuh ada namanya takdir of Tour, hari dimana setiap rumah itu rumah-rumah yang foundation dan sebagainya itu membuka pintunya, Oh, semacam termasuk Open house. Open house lah ya. Iya, iya. dan itu biasanya kita manfaatkan di masjid kita juga. Kita batasi daerah yang memang boleh mereka masuk untuk melihat masjid apa isinya, kemudian supaya tidak setiap orang yang datang ke masjid itu curigai gitu. Supaya mereka juga tahu di masjid nggak ada apa-apa kok. Iya, gitu. iya, iya, iya. Supaya tidak menjadi komoditas komoditas yang negatif. Yang negatif, gitu ya. iya, iya. Kita buat seperti itu dan alhamdulillah. Gitu. Dan mereka terbuka ya, Terbuka, sangat terbuka iya. sekali ya. Tetap Iya, mereka tetap beragama Kristennya gitu, tapi mereka jadi semakin tahu oh iya. iya, iya. Dan alhamdulillah saya sih nyaman di sana. Bahkan Berapa tahun tuh Mas dulu? 10 tahun saya. 10 tahun ya? Iya. Sempat bekerja juga gitu ya. Jadi setelah selesai kuliah masih tetap sempat bekerja gitu. Alhamdulillah nyaman. Iya, iya. Jadi dari rumah saya ke kampus tuh sekitar setengah jam perjalanan berangkat. Berarti pertama perbatasan dengan Swiss tadi, terus kemana Pindah lagi? ke Karlsruhe. Oh, Karlsruhe itu dekat dengan Stuttgart. Ini daerahnya Mercedes-Benz memang. Mercedes-Benz ya? Iya, 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 iya. Oke, Iya. siap, siap. Baik, sahabat pekerja, ini luar biasa ini perjalanan spiritual beliau dan juga pengalaman beliau belajar bekerja. Ternyata selama 10 tahun itu bukan hal yang sia-sia. Dan ini sangat-sangat menginspirasi kita bahwasanya ketika kita punya keterbatasan dan kita ingin mengejar keterbatasan dengan sebuah kompetensi, insya Allah opportunity akan datang. Baik, jangan kemana-mana, tetap di OPEC, obrolan pekerja. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.